Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di malam yang penuh barokah ini insyaallah kita sama-sama dipertemukan. Dan teman-teman ini alhamdulillah datangnya dari berbagai tempat jauh-jauh. Ada yang datang dari Jonggol, ada yang datang dari mana lagi mas? Jauh-jauh ini dari Bogor bahkan untuk mengikuti acara ini. Belum lagi juga teman-teman yang hadir di online. Sudah banyak yang register dan merespon WA kami dan juga undangan kami untuk sama-sama hadir di acara bedah buku yang insya Allah akan kita saksikan bersama. Nah teman-teman sekalian, perlu yang pertama-tama saya sebagai moderator mungkin perlu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari Satu Soft Documentary, juga kepada tempat yang punya hajat ini lagi ngopi yang ada di Bekasi. Karena acara ini alhamdulillah beberapa penulis besar seperti Pak Anap Afifi dan Mas Tor Zuharon alhamdulillah akhirnya bisa datang ke planet Bekasi. Padahal planet ini sangat terpencil, jarang yang dikenal orang, tetapi alhamdulillah karena ada acara semacam ini kita kedatangan orang-orang besar. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi, mungkin saya juga akan sedikit memperkenalkan para penulis dan para pembicara yang akan bukunya kita bedah. Dalam buku yang berjudul Banjir Darah ini, yang sebelumnya sudah dikenal dengan nama Ayat-Ayat yang Disembelih. Nah, ini buku yang lebih populer dikenal dengan Ayat-Ayat yang Disembelih, dan sekarang dicetak lagi dengan penerbit Istanbul dengan judul Banjir Darah yang ditulis oleh Pak Anap Afifi dan Tor Zuharon. Nah, Pak Anap Afifi ini biografinya secara singkat kami sebutkan bahwa beliau lahir dari keluarga santri di Madiun tahun 1968. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Madiun ini adalah kota yang sangat identik dengan warna merah atau komunisme dan PKI. Maka nanti kita akan coba sama-sama dengar bagaimana cerita beliau terkait Madiun di tahun 1948 dan rentetan setelahnya. Kemudian yang kedua ada pembicara selanjutnya adalah Mas Toaf Zuharon. Terima kasih Mas Toaf sudah hadir. Beliau lahir di Klaten, juga sama-sama keluarga santri. Keluarga santri Nahdlatul Ulama di daerah Babat, Klaten, dan kemudian juga mengalami masa kecil yang lekat dengan peristiwa kekejaman ketika PKI berkuasa dan melakukan pembantaian terhadap bukan hanya umat Islam tetapi umat beragama di sana dan juga para pejabat setempat. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar. Nanti kita coba eksplorasi di sesi tanya jawab untuk mengeksplor lebih lanjut buku tentang Banjir Darah ini. Saat ini waktu dan tempat kami persilahkan yang pertama untuk Mas Anap Afifi menceritakan panjang lebar tentang mungkin kenapa buku ini ditulis dan apa saja hal-hal yang penting dalam buku ini sehingga patut untuk kita baca. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Anap Afifi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan para sahabat, para netizen yang berada. Terima kasih. Sebetulnya hari ini acaranya itu ngopi ya, ngopi bareng dengan Banjir. Tapi pertanyaan pertama ngopinya tadi adalah apa tadi? Mengapa buku ini ditulis? Ya, mengapa buku ini ditulis sebetulnya dari akumulasi dari pergumulan pikiran, perasaan, jiwa yang dari segi saya alami sejak masa tadi sebagaimana telah dibuka. Saya itu lahir dan besar dari keluarga di mana narasi-narasi tentang kisah-kisah kekejaman Palu Arit itu sudah sangat. Ketika saya sekolah, kemudian satu SMP pesantren, itu kan di luar kota. Maka disitulah perkenalan para santri-santri dari berbagai daerah seluruh Indonesia.
ini asalnya mana? Saya dari Sukoharjo, saya dari Temanggung, saya dari anak dari mana? Saya dari Madiun. Apa respon anak? Kampung PKI. Madiun, basis PKI ya. Rasanya gimana? Dan kemudian Asupra juga dialami oleh seorang dia wartawan di Jakarta ketika wawancara tokoh. Setelah wawancara, kamu dari mana? Madiun, basis PKI ya. Malah disambut, justru malah kalau musuh berhasil itu dari ibu kota komunis di Indonesia, Pak. Jadi begitu. Jadi itu ekspresi apa namanya? Ya gimana? Faktanya seperti itu. Kemudian dua ketidaknyamanan juga dua kepentingan. Dan itu narasi-narasi itu kemudian kita melalui sampai dewasa dan akhirnya mengental hingga puncaknya adalah pada 2015. Jadi saya bertemu Mas Toa, akhirnya kami bilang, Mas Toa ini saatnya kita menulis buku yang bukan sekedar buku, karena buku cerita ini sebenarnya sudah banyak. Tetapi kita ingin kalau orang membaca ayat-ayat disembelih atau banjir darah itu ingin seperti sebetulnya ini adalah berrekreasi. Jadi ingin dia ikut hadir, datang di lokasi kejadian seolah menonton film dan menyaksikan dengan mata kepala. Jadi itu. Nah di dalam perjalanan yang panjang itu mungkin lebih dari separuh usia saya itu, jadi renungan-renungan itu akhirnya jadilah buku ini. Terutama sejak 20 tahun belakangan itu saya bertanya-tanya, kok setiap September itu yang diceritakan kok itu saja, 7 jenderal, 6 jenderal dalam satu. Padahal banyak kisah-kisah yang jauh rentetannya sebelum tanggal itu banyak sekali. Di antaranya kok nggak ada koran yang nulis seperti itu kan. Akhirnya ketemulah momentumnya tahun 2015. Itu cerita. Ya. Kemudian jadi kita tektokan aja nih. Iya. Kemudian Mas Tor, kira-kira kalau tadi dari Mas Anap itu di Madiun kan lekat dengan identik seolah seperti kampung atau basis PKI. Nah Mas Anap sendiri, Mas Tor sendiri ada cerita apa dari Klaten dan kenapa bisa bergelut dengan isu banjir darah seperti yang ditulis dalam buku ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian. Ketika pertanyaannya begitu berarti saya harus flashback bahwa saya dan Mas Anam ada kesamaan bahwa keluarga kami, eyang atau ayah atau paman dan sebagainya yang memang notabene dari santri itu hampir ada banyak tokoh-tokoh yang ada di keluarga, tokoh-tokoh santri yang ada di keluarga kami itu menjadi target dari pembunuhan dari PKI yang waktu itu sebenarnya oleh PKI sudah ada blacklistnya, ya daftar hitam nanti yang akan dihabisi itu adalah tokoh ini sudah ada daftarnya di masing-masing kantor PKI di tingkat kecamatan maupun kabupaten itu sudah ada daftarnya, Mas. Dan itu kalau kita mau mengambil referensi dari beberapa literatur terpercaya yang ditulis misalnya oleh Victor R.V. terus kemudian ini seorang Indonesianis dari Eropa, terus kemudian dari Tao Mozo, seorang Indonesianis juga yang bercerita tentang diaspora dari RRC. Itu apa yang direncanakan oleh Aidit dan kawan-kawan di PKI dan kawan-kawannya di PKI itu persis seperti yang dilakukan oleh Mao ketika mereka menghabisi kaum agamawan dan tuan tanah. Istilahnya 7 setan desa. 7 setan desa, terus ada setan kota segala. Itu juga dilakukan oleh Mao pada saat itu. Dan terjadi percakapan koordinasi antara Aidit dengan Mao
sebelum peristiwa Gestok, gerakan Gestapo apa istilahnya itu, kudeta 1 Oktober itu. Nah, itu bisa dicek di buku diaspora miliknya Taomoso, bukunya Victor M. Vick yang kudeta 1 Oktober. Persis, dan itu file pemerintah RRC yang ditulis itu. Jadi yang mengeluarkan data itu justru pemerintah RRC sendiri, bahwa apa yang dilakukan oleh Aidit sebagai ketua PKI bersama kawan-kawannya untuk membuat blacklist dan kemudian membuat target kematian para jenderal itu sama seperti yang dibicarakan dengan Mao. Jadi itu sudah dilakukan, sehingga itu turunannya adalah para santri, para kiai, ulama dan sebagainya. Itu menjadi blacklist, mereka yang punya pengaruh di masyarakat, menjadi target utama untuk dibunuh sekiranya. Nah, keluarga kami berdua menjadi salah satu yang menjadi target itu, beberapa di antara keluarga kami. Maka bagaimanapun buku ini adalah sebuah proses untuk mengingatkan, sebuah proses untuk merawat kewaspadaan terhadap bahaya yang namanya komunisme, Leninisme, Marxisme, komunisme, Leninisme. Itu yang kemudian kami upayakan bersama-sama. Itu kalau mau dilihat dari latar belakangnya, Mas. Dan saya kira ketika kita menuliskan peristiwa kelam ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Dan memang strategi kami tidak untuk membungkusnya dengan sangat atau dengan gaya bahasa akademik. Kita ingin ini menjadi bacaan ringan di pasar, di pinggir pasar, di sekolah-sekolah, sembari jalan-jalan, sembari orang sedang duduk-duduk di taman, sembari kongko-kongko. Ini bacaan ringan, tapi cukup bisa menyadarkan kita semuanya. Bisa dipertanggungjawabkan juga sekarang datanya. Ya, karena sumber-sumber yang kami himpun itu sumber-sumber yang memang mereka saksi-saksi langsung dari peristiwa itu, peristiwa di Solo, peristiwa di Madiun, Magetan, bahkan sumber non primer, artinya bukan yang sumber wawancara, sumber tertulis kami pun ada yang dari skripsi. Saya tidak lelah untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Laila Hikmiyah yang ada di Tegal, yang sekarang menjadi seorang guru sejarah. Semoga beliau menonton acara ini atau nanti di YouTube-nya, kalau ini memang dinaikkan di YouTube. Karena saya menemukan skripsi beliau, Ibu Laila Hikmiyah, ketika beliau sedang skripsi di Universitas Negeri Semarang dan lulus tahun. Mungkin bisa diceritakan judul skripsinya, itu menarik, saya baru lihat referensinya aja. Tapi judul tepatnya ada di buku ini, daripada saya salah ya, di pustaka ini. Judul skripsinya ada. Kutio. Ada, Mas. Ya, apa itu judulnya? Kutio, tokoh lokal dalam revolusi sosial di Tegal tahun 1945-1946. Ya. Skripsi program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNS 2007. Ya. Kisah kutil yang ada di buku ini saya tulis berangkat dari skripsi Ibu Laila Hikmiyah. Jadi kalau ini sumber ini sudah diuji di depan para dosen, di depan para ilmuwan yang terpercaya di Universitas Negeri Semarang, dan kemudian saya kembangkan menjadi sebuah narasi yang mungkin saya bikin narasi sastrawi, lalu di mana ketidakpercayaan sumbernya? Sumber ini sangat terpercaya. Berbagai sumber yang ada di buku ini juga kita angkat dari berbagai reportase-reportase terpercaya. Gitu, Mas. Bahkan kita juga menyimpan dokumentasi video dari proses-proses reportase kita kepada para narasumber dan saksi. Menarik, Mas. Iya, saya kira itu. Dan semoga apa yang kita tulis, khususnya yang
kemudian saya konsentrasikan mengangkat skripsinya Bu Laila. Semoga bisa bermanfaat bagi kesadaran kebangsaan kita semua dalam menjaga Pancasila dan UUD 45. Baik, Mas. Saya kira itu, Mas. Oke. Ada dua hal yang sama berarti antara Mas Ardo dan Mas Top. Dua-duanya sama-sama berasal dari keluarga santri dan punya keluarga yang terlibat langsung dalam peristiwa berdarah baik di tahun 48 maupun tahun 65. Saya jadi ingat jadi target betul, sama-sama menjadi target sasaran, bukan pelaku tentu saja. Nah, yang saya jadi teringat tadi ketika Mas Tawaf bicara soal punya banyak dokumentasi video dan foto. Di tahun 2012 itu ada sebuah film dokumenter yang diproduksi bersama-sama antara orang dalam negeri dan luar negeri, judulnya Film Jaga. Kemudian disambung lagi tahun 2014 judulnya Senyap. Yang dua-duanya itu film dokumenter bercerita dari sudut pandang korban-korban PKI ketika mereka kalah di tahun 65. Nah, saya membayangkan ketika membaca buku ini, dan mudah-mudahan nanti ada dokumenternya gitu Mas, versi dokumenternya, itu jadi semacam, artinya ini semacam respon atau tanggapan. Jadi kalau selama ini narasi orang-orang kiri, orang-orang komunis selalu playing victim, bermain menjadi korban, seolah-olah mereka seperti di genosida gitu oleh pemerintah dan TNI pada saat itu. Nah, buku ini yang menurut saya menarik adalah bercerita dari sisi sebaliknya, bahwa ternyata umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, banyak sekali wedana atau camat mungkin sekarang ya, ada gubernur Jawa Timur, kemudian ada juga bupati di Tegal, di Lebak, di Banten yang saya baca di buku ini juga menjadi korban. Bahkan menteri dan juga tokoh-tokoh agama seperti tokoh Kristen, polisi dan lain sebagainya menjadi korban. Nah, Mas Anak mungkin apakah film dokumenter yang kemudian diterbitkan oleh dimunculkan oleh orang-orang kiri kemudian bisa kita katakan apa ya, berikan respon yang seimbang, karena selama ini kalau generasi milenial itu kurang tahu dan kurang sadar tentang kejadian tahun 48 khususnya yang di Madiun ketika umat Islam, tokoh agama dibantai oleh gerakan komunis. Monggo. Ya. Jadi munculnya dua karya itu memang secara jujur semakin menguatkan motivasi kita untuk menulis naskah itu. Kami memandang atau saya melihat karya tersebut itu kalau di dalam penyusunan penulisan Anda mengambil satu angle dan setting kejadian pun hanya di satu titik. Kalau teman-teman mencermati inti pesan dari buku Banjir Darah atau ayat-ayat yang disembelih itu, sebetulnya ada benang merah yang bisa ditarik. Jadi di dalam sejarah itu begini, saya bukan sejarawan dan tidak pernah belajar sejarah. Kami selalu yakin akan selalu ada peristiwa-peristiwa yang belum ditulis dalam buku sejarah. Ya. Kemudian memandang PKI ini kan multifaset, wajahnya banyak sekali. Yang banyak diintroduksi kepada kaum muda adalah iklan-iklan atau iming-iming surga yang namanya pemerataan, sama rasa dan lain sebagainya. Tetapi wajah aslinya itu sulit sekali diungkapkan, itu hanya di ini tertentu. Yang pertama. Kemudian yang selalu menjadi perdebatan yang tak selesai, baik yang pro dan yang anti, dan semakin banyak yang anti tentang kejadian 30S itu adalah hanya ujung. Dia tidak terjadi tiba-tiba, ujung-ujung. Jadi kalau dibaca itu nanti narasinya itu ada kejadian dan logika proses, ya kan? Kalau ada kejadian misalnya tahun 98 bukan karena ujung-ujung pada bulan Mei itu, gitu loh. Jadi ada kesadaran kolektif yang panjang. Nah, tetapi peristiwa itu adalah sesuatu yang memang didesain demikian panjang dan rapi. Pada tahun 60-an, nanti silakan Anda buka Anda ke Perpustakaan Nasional, koran-koran terbitan tahun 55 terus sampai 65, itu nanti bisa ditarik kejadian. Oh, kejadian ini, dan sebagainya, yang nanti kita bisa simpulkan. Sulit kita membayangkan bahwa peristiwa itu hanya kemudian dibalikkan adalah sederhananya sekarang itu adalah akibat ulah Master Soeharto, kan itu kan lucu sekali, konyol sekali. Nah, pada kita membayangkan zaman tahun itu 60-an bukan seperti sekarang. Sekarang ada orang ketabrak sepeda motor di Bekasi aja beritanya sampai di Papua. Oke?
luar negeri. Dulu kejadian hanya koran itu hanya di Jakarta dan pembaca koran hanya terbatas, maka center of information itu hanya adalah di situ. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di Kediri, apa yang terjadi di Magetan, di kampung saya, apa yang terjadi di desa saya di Kembang Sawit, apa yang terjadi kemudian di Langkat, Mas ya. Dan ternyata tidak menemukan hal yang baru, sesuatu yang baru. Apa yang terjadi ternyata di Jawa Barat itu sungguh mengerikan. Jadi ini tuh baru Al-Fatihah. Jadi kalau nanti banyak dikritik dan lain sebagainya monggo, karena ini memang baru Al-Fatihah. Dia adalah lahir karena memang harus hadir pada tahun 2015. Ini adalah karya sempurna di tengah ketidaksempurnaan. Kalau nunggu waktu sempurna 5 tahun ya nggak selesai. Maka itulah that's why kita harus melakukan itu. Nah, nanti coba Anda baca 6 bintang dalam satu lubang. Jadi ada juga sudah semestinya bayi itu harus mati. Nah, itu gitu ya. Itu narasinya tidak ujuk-ujuk. Kita menceritakan bagaimana bulan Januari, awal Januari, seorang SK Trimurti, tokoh PKI dari sayap Gerwani, menyatakan membuat kejutan Halilintar hari itu mengatakan saya keluar dari PKI. Lantas tokohnya ID tergopoh-gopoh datang ke rumah itu merayu, "Mas ya, gimana? Tolong dipertimbangkan lagi. Kita punya kerjaan besar, punya rencana besar." 8 bulan kemudian jadi bulan Februari bagaimana pidato nyoto yang berapi-api di Bandung, pidato di Surabaya dan seterusnya. Nah, teruntuk tanggal 26 si itu tokoh wartawan yang terkenal itu mengatakan bahwa ibu kota sudah hampir tua kan gitu kan. Jadi seorang bidan dan menyiapkan alat-alat itu. Ini simbolik itu, jadi nggak tujuan. Nalar dan logika yang mana mengatakan itu adalah ulah Soeharto. Dengan infrastruktur apa seorang Soeharto bisa menggerakkan sebuah program demikian? Soeharto pada saat itu baru pulang dari tugas di mana, Mas? Iya. Ini bukan soal mendukung dan tidak mendukung, fakta sejarah seperti itu. Kemudian dengan organisasi apa dia bisa menggerakkan itu dan seterusnya. Itu dari logika sekarang terlalu mudah, terlalu naif untuk membantah itu. Dan kemudian sudah terbukti. Tesisnya sih itu akhirnya kalau memang ada fakta baru, saya akan mengeditnya, tapi ternyata Ben Anderson tidak. Ya, ini kejujuran akademiknya di mana? Intelektual bisa. Kalau Anda itu pernah belajar di pesantren, mudah saja melihat sesuatu. Karena kita biasa belajar ilmu kalam, kita biasa belajar mantik, kita belajar usuliyah, balaghah dan sebagainya. Melihat sesuatu itu pasti ada sebab nuzul, nggak ujuk-ujuk. Kita juga sepakat ternyata di Sumoroto itu Ponorogo ke arah barat, itu anak seorang lurah Carak, dia dirayu-rayu waktu muda, ayo deh kamu ikut inilah sama pemuda rakyat itu. Kemudian si tokoh ini membuat lubangnya itu dalamnya 2 meter, lebarnya 2 meter. Loh, itu buat apa Pak? Buat pelihara babi. Gimana ceritanya ada babi? Ternyata untuk menyiapkan lubang-lubang itu. Di Surabaya juga ada, di Sumeneb juga ada cerita itu. Sudah bisa. Di berbagai kota. Iya. Nah, itu lubang-lubang itu mereka sudah siapkan. Andai itu mereka pada 30 malam dan 1 Oktober berhasil dan rencana diplok Ramarikan kemenangan itu 5 Oktober tepat di hari Angkatan Bersenjata, kan sudah menghabisi itu kan. Itu simbolik sekali. Apa yang terjadi dan sudah. Saya ketemu namanya Pak Ibrahim Rais, suami istri. Pak Ibrahim adalah sahabat tetangganya ini. Nah, ternyata dia baru tahu bahwa dia itu ditarget seperti kakeknya Mas Tohte itu, baru tahu daftarnya. Nah, ini ya silakan buka data kan. Di situ perdebatan dan pertanyaan-pertanyaan anak sekarang memang sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa, nggak ada PKI itu ada apa enggak dan sebagainya. Dan yang lebih parah, sejak 20 tahun ini kita itu lalai, kita abai atas nama ketidaksukaan Orde Baru, maka semua yang warisan Orde Baru yang bagus dihapus semua.
Warisan terbaru adalah salah satu bagaimana pembangunan peradaban literasi. Pelajaran sejarah pengkhianatan PKI itu hapus sejak tahun 2000, Mas. Konsisten sampai sekarang. Di sisi lain adalah produk-produk literasi dan narasi yang berusaha pertama adalah jadi strateginya begini. Pertama adalah memproduksi narasi-narasi yang sifatnya humanisme, itu untuk mengubah pikiran kita. Oh ternyata mereka ternyata good people, gitu kan, orang yang hangat. Nyoto itu seorang yang suka main saksofon, kan gitu kan. Ya sehari-hari begitu. Ya ditampilin itunya, tapi kan tidak buto hijau aja, dasar muka itu ya tampilannya bagaimana, seperti itu. Kita tahu strategi literasi. Kemudian mulai mengambil angle-angle yang ditonjolkan. Kemudian mulai narasi-narasi kita dapat diubah-ubah, ditutup-tutupi. Kemudian puncaknya Anda baca di Wikipedia itu sudah pada puncak dari mana upaya-upaya pengaburan, kemudian pengingkaran pada puncaknya, pada akhirnya nanti itu kelak menghapuskan sejarah itu akan terjadi. Dan kita tidak ada yang peduli soal itu, gitu loh. Dan kitanya apa nih, hanya upaya kecil, ibarat ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, ada seekor burung gagak melemparkan kerikil, kan nggak bisa memadamkan api. Nah, gitu. Saya ke Mas Toa. Mas Toa tadi sempat menyinggung soal penulisan ini ditulis dengan gaya populer, ditulis dengan gaya jurnalisme sastrawi kalau bahasa teman-teman wartawan. Memang bahasanya saya lihat sangat mengalir dan mudah dibaca oleh orang awam sekalipun tanpa harus berturut-turut membaca referensi dan sebagainya. Saya pikir ini terobosan yang menarik. Dan judulnya juga dibuat ini sangat eye catching gitu. Misalnya ada santri ditanam hidup-hidup dengan kaki di atas, ya. Gubernur Surjo ditelanjangi diseret lebih dari 10 km lalu disembelih. Ini kan judul-judulnya sangat eye catching. Kira-kira apa yang melandasi tulisan ini dibuat dengan gaya populer, kemudian juga dengan judul-judul yang sangat bisa dikatakan bahasanya lugas dan tajam gitu, Mas. Sebelum masuk ke situ ya, Oke. saya mau menambahin masalah tadi ya. Kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa kekejaman PKI yang kita tuliskan ini tidak nyata, hoax atau macam-macam lah ya, itu memang saya sebutkan tokohnya ini yang menjadi mastermind dari gerakan komunisme internasional dan dia orang Rusia, namanya Vladimir Zagladin. Ini adalah otak dibalik Lenin dan Stalin. Usianya sampai hampir 100. Jadi memang untuk menjadi seorang komunis yang kafah, saya pakai bahasanya Mas Fajar ini, ya. Jadi untuk menjadi komunis yang kafah, yang menyeluruh, yang sempurna, kafah kan, itu harus mau untuk menjalani seperti petunjuknya Zagladin. Makanya dilakukan oleh Lenin, Stalin, Mao, terus kemudian si Musso dan sebagainya. Jadi ada 18 hal yang kemudian harus juga bisa dilakukan oleh seorang komunis Marxis Leninis gitu ya. Ya antara lain harus berani untuk menipu, berbohong, membunuh, memalsukan data, mengubah sejarah bahkan. Jadi kalau ada yang ingin mengubah sejarah bahwa komunisme atau komunis itu tidak bersalah di dalam proses perjalanan bangsa ini, saya yakin dia sedang menjalankan apa yang dipesankan, diamanatkan oleh Zagladin. Dia sedang menjadi pengemban amanat Zagladin untuk menjadi komunis yang kafah. Jangan-jangan begitu ya kan? Ya. Jadi kalau memang ada yang merasa ingin membela komunis, harusnya dia yang kafah, seperti yang dilakukan oleh Lenin, Stalin sesuai petunjuknya Zagladin gitu. Termasuk mengubah sejarah, memalsukan data dan sebagainya. Jadi kalau ada yang memalsukan data bahwa komunis tidak bersalah pada tahun 65, jangan-jangan dia sedang melakukan amanatnya Zagladin. Itu yang pertama. Itu yang mau saya tambahkan dari
apa yang disampaikan Mas Anop tadi. Yang kedua, kenapa kemudian ini dinarasikan dengan bahasa yang mengalir dan sastrawi? Ya, bagaimana sastra itu adalah sesuatu yang membuat hidup ini lebih bergelora. Setuju nggak kira-kira? Jadi kalau kualitas kehidupan manusia, kualitas martabat manusia itu kan ditentukan salah satunya oleh bahasa. Jadi kalau kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, yang indah, kalau dalam bahasanya Rasulullah, qaulan karimah, kata-kata yang mulia, yang indah dan sebagainya, maka menuliskan atau mengucapkan sesuatu dengan berbagai gaya sastrawi atau gaya bahasa yang indah dan baik, itu berarti kita melaksanakan proses kita untuk menjadi lebih bermartabat. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita bikin sastrawi, orang juga lebih senang bacanya, Mas. Kalau kita menarasikan sejarah dengan kering, ya orang ngantuk, Mas. Nggak akan baca sejarah itu. Dia lebih senang nonton telenovela atau sinetron daripada baca buku, ya kan? Nah, sudah ada beberapa orang yang memberikan satu input apresiasi terhadap bahasa di dalam buku ini. Kami terima kasih. Ada kemarin kemarin dari Bekasi, Mas yang bikin podcast kemarin, Eko Wins, Mas Eko yang ada di Sumarekon situ. Itu dia menyatakan bahwa dia jatuh cinta dengan buku ini karena bahasa dan substansinya. Ya kami juga terima kasih. Ini adalah sebuah proses kami untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kulil haqqo walau kana muran, ya kata Mas Fajar. Saya teruskan apa yang jadi ilmunya Mas Fajar. Ya kan? Itu kata Rasulullah begitu. Nah, itu kalau latar belakang kesastraan. Artinya semakin luas tulisan kita itu bisa dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, berarti kita semakin universal di dalam menyampaikan kebenaran. Betul nggak Mas Fajar? Jadi kalau bisa tukang beca, kuli gendong, bahkan bakul jamu yang penjual online ya, aktivis penjualan online itu bisa membaca buku ini tidak dengan berkerut kening di dalam konteks bahasa, meskipun ini sesuatu yang berat, yang cukup menyedihkan, tapi kita kemas dengan sesuatu yang ringan untuk dibaca dan selalu. Nah, terus yang terakhir adalah kenapa judul-judulnya Lukas. Betul. Nah, dan Mas tadi sedikit mendialektikakan buku ini dengan senyap dan jagal. Nah, kalau Joshua Oppenheimer membuat narasi yang juga sangat lugas, sangat sarkastis begitu. Apa yang salah ketika kami juga menyampaikan dengan bahasa yang lugas dan tajam, gitu. Toh faktanya juga begitu kan? Ya, kenapa harus dengan malu-malu, dengan bahasa yang malu-malu? Kalau memang kejadiannya begitu, ya bagaimana seorang komunis di Blora mengubur korban-korbannya, bahkan banyak polisi di Blora sampai disiksa dan kemudian dikubur di dalam jamban. Itu fakta yang terjadi di Blora, dan itu sumbernya ada, Mas, tentang tokoh PKI Blora itu yang ada di dalam buku itu. Jadi saya kasih judul Jamban adalah kuburan kalian. Menarik, Mas. Ya. Saya kembali ke Mas Anop. Oke. Kita coba mulai masuk substansi buku ya. Baru setengahan masuk substansi buku. Berarti selesai jam 12 kayaknya. Gak apa ya? Subuh ya. Upinya soalnya sudah menguar dan sudah naik gitu. Itu berapa? Ini yang menarik buat saya juga di depan ini ada prolognya dan dipuji dahlaniskan di buku ini. Ada surat merah putih itu nyaris berganti palu arit. Surat buat Maria Felicia Gunawan. Siapa itu Maria Felicia Gunawan dan kenapa penting dibuat surat di dalam buku ini? Ya, jadi diskusi yang cukup hangat dengan Mas Toa waktu itu.
Tetapi Mas, buku ini kalau tidak bisa dibaca oleh kaum milenial akan menjadi sia-sia. Lalu kita mencoba mengidentifikasi audiens. Kemudian setelah ketemu target audiens yang mau coba kita idiomisasikan dan kita personifikasikan, kemudian gaya penulisannya apa. Lantas setelah mengatakan kepada saya, tidak ada kalimat yang lebih indah melebihi bahasa surat. Itulah yang ada. Dan memang betul, kitab suci pun sebenarnya diceritakan dengan bertutur dan bersurat. Sampai 114 surat ya? 114 surat. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau di bahasa Arab itu ya tidakkah sampai berkamu berita bla bla bla. Jadi dengan bahasa Injil surat maupun Weda, Tripitaka sama semuanya. Jadi kalau kitab-kitab yang sebelumnya semuanya sama, dari Zabur, Sofifah, lembaran-lembaran, kemudian Injil itu juga sama. Yang membedakan di sana tidak ada Al-Fatihah saja. Nah di situ kemudian gaya narasi surat itu dibuat. Jadi kemudian baru kemudian judul itu biasanya terakhir kita prosesnya. Jadi yang lebih konteks dan kontekstual dan mengenang. Jadi kita yang memang arahnya yang memang harus membuat yang membuka. Jadi dibuatlah judulnya yang bukan membahas secara fakta. Ini menerjemahkan fakta-fakta sejarah dengan kalimat misal merah putih itu nyaris berganti palu. Jadi nyaris memang apa yang terjadi di Madiun nyaris saja. Apa yang terjadi di Tegal nyaris saja terang. Apa yang terjadi pada tahun 65 kan nyaris aja prosesnya sama. Dan siapa Maria Felicia? Ini adalah seorang memang beliau adalah seorang paskibraka terbaik pada saat itu pada tahun 2015 dan ini diskusi yang sangat menarik dilempar Mas Toa kenapa dipilih itu. Jadi silakan Mas Toa diperdalam. Ya. Oke, saya setuju dengan Pak Hasan tadi bahwa memang nggak ada yang lebih kuat dari bahasa surat. Kalau posisinya Mas Fajar waktu kuliah dulu, itu kalau misalnya dikirimi telegram atau dikirimi wesel sama orang tua, kalau dulu kan masih ada wesel ya. Wis gak kalah Mas. Oh ya, dulu lah. Wis transfer. Transfer ya. Ya oke, kalau misalnya transfer ya. Tapi kan orang tua dari para mahasiswa itu disusuli dengan WhatsApp sekarang ini. Dikasih pesan WhatsApp sama orang tuanya. Nah, kiriman sudah, insya Allah sudah sampai melalui bank ini, gitu ya. Semoga Ananda di perantauan yang sedang mencari ilmu selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Itu pasti tergetar kan hati si anak itu. Walaupun setelah itu untuk pesta jajan sama teman-teman ya, tapi pada saat menerima surat itu kan tergetar hatinya. Jadi nggak ada bahasa yang lebih bisa menggetarkan seorang manusia dari bahasa surat dalam konteks manusia antar manusia gitu ya, bukan dari Tuhan kepada manusia. Muhammad aja dikasih surat Al-Alaq langsung gemetaran sampai banjir keringat ya, apalagi ya. Nah, itu kira-kira begitu titik keberangkatan pemikirannya kenapa kita buat ini nafasnya seperti orang menulis surat. Nah, kenapa kemudian kepada Maria Felicia Gunawan gitu. Lambang dari negara kita ini kan merah putih. Ya kan? Lambang pemersatu kita ini merah putih. Lantas kemudian yang memegang sangsaka merah putih, memegang lambang sangsaka merah putih di dalam upacara bendera tanggal 17 Agustus 2015. Yang menerima sangsaka merah putih dari presiden siapa? Yaitu paskibraka terbaik, namanya Maria Felicia Gunawan. Dia adalah lambang dari subjek atau salah satu bagian dari warga negara yang diamanati oleh presiden menjaga sangsaka merah putih. Betul nggak Mas? Ya.
Dan itu dia menjadi wakil dari jutaan anak-anak muda yang lain yang ada di seluruh penjuru Nusantara untuk menjaga merah putih itu. Jadi bukan waktu itu Presiden tidak memberikan merah putih kepada Panglima TNI atau Kapolri, tapi kepada perwakilan anak muda yang juara Paskibraka, dan dialah yang mengibarkan sangsaka merah putih. Karena kata Soekarno kan, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia katanya. Jadi bukan, dia tidak menyatakan bahwa beri aku 10 tentara, bukan, atau 10 pemudi. 10 itu kalau 10 pemudi itu pasti idenya Mas Fajar. Ya maksudnya Soekarno muda-mudi lah gitu. Kita jangan genderistik ini gitu. Ya muda-mudi maksudnya. Nah sehingga siapa yang harus kita surati? Itu panglima dari penjaga sangsaka merah putih saat itu, yaitu Maria Felicia Gunawan. Kalau waktu itu adalah Fajar Sotik, kita akan kirim surat kepada Fajar Sotik. Kalau 2020 misalnya menjadi Adi, ya akan kita kirim surat kepada Adi. Dan kalau bisa kita bikin tradisi menulis surat terus kepada para paskibraka itu, baik itu yang paskibraka nasional maupun paskibraka. Nah, kalau perlu Mas Fajar bikin lomba nulis surat Untuk paskibraka. para paskibraka nasional maupun daerah, mengingatkan tentang pentingnya menjaga merah putih. Saya kira itu ya Mas Anab ya. Iya. Ya, kenapa Maria Felicia? Iya. Mungkin itu Mas Fajar. Iya. Pertanyaannya habis? Pulang. Masih ada. Oh masih. Saya kalau penjelasan nggak bisa Mas Hasan. Oh iya. Ini diskusi apa wawancara ini? Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita lempar ke forum dan ke teman-teman yang hadir ya. Yang menurut saya juga menarik adalah saya menyadari keterbatasan penulis dalam menulis buku ini, diantaranya adalah berlomba dengan waktu. Yes. Karena ini kejadian di tahun 1948 dan 65. Dan saya juga pernah mengerjakan pekerjaan jurnalistik meliput korban-korban ini, dan sebagian diantaranya sudah ada yang meninggal. Jadi kira-kira selain berlomba dengan waktu, kesulitan apa yang dialami oleh Mas Anab dan Mas Toaf ketika menyelesaikan buku ini? Mungkin ada dihadang oleh apalah gitu, atau mengalami intimidasi, atau apalagi yang menarik? Yang jelas yang menghadang pertama itu dalam perjalanan pasti lampu merah. Iya. Berhenti sebentar. Bukan, jadi tantangan. Jadi begini, saya itu sebetulnya terbiasa penulis Soldier of Fortune apa ya? Jadi penulis bayarannya mahal. Jadi penulis industri itu bekerja secara kemudian saya diskusi sama Mas Toaf, Mas kita harus menulis buku. Itu saya bilang tanggal 30 Agustus 2015. Buku ini harus kita launch pada 29 malam September. Ya, kosek nggak bisa, nggak mungkin itu. Kalau mengikuti cara kerja saya akan bisa dan pasti bisa. Ya, Mas Toaf malah lagi sibuk-sibuknya tuh, lagi deadline, ya kan? Sementara saya sedang nganggur itu kan, lagi punya duit kan, ngapain ini kan, gitu kan? Nah begitu gas. Kalau pas setelah nggak deadline mungkin malah nggak selesai mungkin ya. Kalau tidak ada tantangan, misalnya ada pekerjaan yang lain, mungkin malah nggak bisa selesai. Jadi sebetulnya ibarat orang membangun rumah, impian rumah itu sudah kita bangun sejak lama, sudah ada, entah disadari atau tidak. Di dalam memori data yang sudah secara tidak sengaja tertancap embedded dalam memori kita, Mas Toaf dan saya itu dari kecil itu ibarat saya istilahnya adalah riset tak disengaja. Seperti riset itu tidak harus selalu formal apa gitu kan. Nah itu menjadi bekal yang namanya benih-benih mudah mengumpul. Diikuti dengan literasi bacaan-bacaan yang terus kita kumpulkan. Akhirnya pada tanggal itulah kita buat. Bila tidak ada waktu yang sempurna, kapanpun waktu yang dibutuhkan untuk kita bertindak melakukan yang terbaik, kita akan relatif. Maka itu sempurna adanya. Itu ceritanya.
Dan kita nggak tahu juga, nggak bayangin nanti itu dapat narasumber siapa bahkan. Itu jadi seperti pokoknya kita udah yakin chemistry-nya udah kuat, pokoknya jadi, pokoknya kun bayangkan maka jadilah. Terserah nanti kita nggak mikir nanti dihujat orang di apa, gak penting, nggak mikirin itu, pokoknya buku harus ada dan harus layak dibaca. Nah, itu. Maka musuhnya adalah waktu. Itu cara menentukan waktunya pada situ ya kita bergerak saja. Judul ini ditemukan di mana coba? Judul ini ditemukan Mas Toha pada perjalanan menyeberang Bakauheni pada malam satu. Wis temu judulnya. Baiknya. Wis temu judulnya. Wis Mas. Judulnya mau ayat sebelah. Wah top. Gitu. Ya. Jadi kita nggak temu tapi kita terus berinteraksi terus. Bahkan beberapa naskah ini saya tulisnya saya wawancara, saya terus di handphone saya, handphone yang lama itu 25. Karena kalau judul misalnya rindu, misalnya, rindu ingin pulang ayah malah diseret ke hutan dan dijatuhkan ke jurang. Itu dari handphone Pak. Setelah dari Sumoroto, takut nanti saya itu suasana batin saya menjadi anak seorang yang dikorbankan nanti hilang sampai Jakarta, nggak bisa. Kemudian uangi pucuk kenanga itu takkan hapuskan bau anyir darah para kiai. Itu sama bayangkan ketika saya masih di surau tua Kiai Mursid Mutakin itu diculik PKI itu kayak kesetrum gitu, saya seperti tertarik ke masa 40 tahun sebelum. Jadi saya juga bercerita aja membayangkan. Jadi seperti itu, saya setiap hari sekolah, ya kan. Jadi tidak ada yang baru secara itu, hanya kita membuat detail settingnya itu dengan cara berkisah seperti itu. Ini kalau saya cerita, seorang bapak bersama 7 temannya sudah lama, kemudian tiba-tiba dicegat PKI, diseret jurang dan meninggal, ada berita, pasti. Tapi saya ketika si Sunarto menciptakan tentang rindu gitu kan, seorang bapak yang pulang anaknya rindu. Nah ini yang saya eksplorasi, jadi bagaimana seorang anak, seorang ayah rindu ingin pulang keluarga, anaknya juga, ternyata nggak jadi pulang, dia malah jadi korban, diseret masuk ke jurang. Kira-kira apa yang terjadi kalau baca ini? Mau baca 100 kali pasti ingin baca lagi. Kalau kita buat reportase begitu ya seperti itu. Jadi mulai dari pertanyaannya apa, jawabannya apa, tantangannya. Jadi ya tantangan selalu ada. Jadi waktu itu ya kita pokoknya harus jadi dan jadilah. Maka ini sebenarnya baru 10%. Jadi baru Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat ya. Ini ya seperti itu. Jadi mau menuntut kayak apa, mau 5 tahun kalau nggak dikerjakan juga hasilnya juga seperti apa kita tidak membayangkan. Apa ini gitu ya? Monggo Mas. Jadi itu. Jadi begini, iblis itu pada saat Allah mau menciptakan Adam, ya kan? Itu nggak terima, gitu. Karena dia merasa makhluk yang cukup sempurna, gitu kan? Dia tercipta dari api, sesuatu yang sangat kuat dan bisa meruyak, membakar dan sebagainya. Nah, gitu kan? Tapi justru Allah itu menyatakan bahwa kesempurnaan itu ada pada Adam. Kesempurnaan ciptaanku, keindahan sempurnaan ciptaanku ada pada sosok Adam atau manusia. Karena justru manusia itu adalah substansi yang serba tidak sempurna. Karena dia bukan sosok yang kuat, bukan sosok yang bisa membakar. Paling ya hanya bisa ngoceh-ngoceh aja kayak kita sekarang ini. Dia hanya paling membutuhkan api untuk membakar, membutuhkan api kan untuk merusak apapun atau substansi yang lain. Tetapi justru Allah itu menyatakan yang aku kagum itu adalah manusia, ciptaan itu, karena malaikat pun suruh sujud kepada Adam. Iblis nggak mau. Loh apa? Saya lebih sempurna. Loh, salah kamu. Jadi ketidaksempurnaan itu justru konsepnya bukanlah sesuatu yang paling indah atau yang paling kuat, tetapi justru pada sesuatu yang serba tidak sempurna. Sehingga bagi saya ketidaksempurnaan ayat-ayat yang di-9 atau banjir darah ini adalah kesempurnaan dalam versi tertentu.
analogi dari apa yang terjadi pada penciptaan Adam. Kira-kira begitu ya? Metaforis sekali ya. Ya, kalau- Metaforis sekali. ya penjelasannya kalau kita tidak menulis ya sudah tidak akan mewarnai diskursus yang ramai dan hangat Betul. di halayak publik yang mulai pada tahun-tahun Betul. itu contoh. Baik, saya menangkap tadi dari Mas Toab bahwa buku ini sebenarnya kalau tadi Mas Toab kan menggunakan bahasa yang metaforis, artinya buku ini sebenarnya adalah upaya yang menurut saya cukup sempurna dan mumpuni, karena selama ini buku-buku yang ditulis dari versi umat Islam itu sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada. Nah, saya kira itulah bentuk kesempurnaan yang mau dicoba diulas oleh Mas Toab, kira-kira begitu teman-teman. Alhamdulillah. Betul ya, kurang lebih begitu ya. Dan berhasil karena kan sebelumnya kan bayang kalau nulis buku berapa lama kosek sepaksa. Sebulan bisa. Jadi waktu itu kita rapat online itu cepat sekali, kilat setengah jam di ruang kerja saya tanggal 30. Kemudian kita menghadap senior, sastrawan budaya senior, kita ingin menulis buku itu bagaimana? Kita minta nasihat Pak Taufik Ismail. Itu. Terus saya harus menemui siapa Pak Taufik? Beliau menyebutkan satu orang. Yang Mas Tawah kajian literasi dan sambil kesibukannya termasuk eksplorasi menemukan harta karun tadi skripsi itu, saya tanggal 1 sampai 10 September 2015 terjun ke lapangan. Itu dan selesai. Jadi buku itu praktis kita tulis 2 minggu. Ya, hanya mentok lama itu kita minta pendapat second opinion seorang redaktor feature stock nomor 1 di Indonesia lah, pokoknya nggak ada lebih. Ya, Mas tolong ini minta pokoknya di naskah ini terserah mau di orang-orang mau di apa terserah. 3 minggu ternyata nggak diapa-apain. Wah, kita gelisah, kita stres, kita sudah Oktober. Janji saya di Facebook setiap hari ini sudah launch Oktober. Akhirnya sudah kita terbitkan saja. Kita launching 10 November mengambil momentum meneladani kepahlawanan para kiai. Praktis dari ide rencana kerja sampai di launching itu 2 bulan. Jadi ya artinya ini ya pengalaman kerja dari sisi kalau nanti kalau ngasih tren-tren yang menulis sudah layak lah kan gitu kan. sudah buktikan kan gitu kan. Ya, jadi bukan lagi teori-teori. Apa namanya kan sering ngajarin teori menulis tapi ternyata karyanya mana yang sudah bestseller mana gitu. Mohon maaf bukan itunya. Iya. Ini sebetulnya hari ini kita dimensinya tidak hanya ngaji sejarah, ngaji dan lain sebagainya, tetapi ngaji literasi tentang bagaimana kita melahirkan karya. Kita berharap juga semakin banyak karya-karya seperti ini. Supaya kita nggak lalai lagi 20 tahun ini kita sudah timbunannya sudah banyak hilang. Gitu. Oke, Mas Top ada yang mau tambahkan sebelum Cukup. saya lempar ke Flu. Nanti nggak selesai. Betul. Oke teman-teman sekalian yang hadir di acara ini, kalau punya pertanyaan, monggo silakan 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang pertama dari siapa? Saya langsung sampaikan aja. Oh gitu. Oke, baik. Monggo kalau ada yang pesan dulu aja. Siap. Udah ada pesan, berarti booking dulu pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan Mas. Nama, alamat dan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gifari Mumtaz Rifai. Gifari Rifai. Mumtaz dari Bekasi juga. Nah, ini kebetulan saya kemarin membaca sebuah artikel dari tokoh nasional ya Pak Muhammad Natsir. Nah, artikelnya itu berjudul kalimat hak lebih tajam dari mata pedang. Nah, di situ dia menyinggung juga soal PKI, yang mana yang disinggung itu adalah ide-ide dari PKI, ide-idenya seperti sama rasa, sama rata ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kita menjawab tantangan itu dalam sudut pandang umat Islam. Gitu. Apakah kedepannya ada membuat juga buku yang untuk membalas gitu ya, atau membahas tantangan respon ide-ide dari PKI itu seperti tadi sama rasa sama rata itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau nanti? Langsung aja dijawab.
Mas, ini menarik sebenarnya. Narasi yang dimunculkan oleh kelompok komunis di seluruh dunia itu sama rasa. Nah, ini kan identik juga dengan ajaran Islam sebenarnya. Nah, kira-kira gimana nih cara kita merespon narasi-narasi mereka? Oke. Yang pertama begini. SK Trimurti yang tadi diceritakan oleh Mas Anam itu pendiri Gerwani, Mas. Pertama, tahun 45 bersama Tan Malaka dan sebagainya. Beliau ini adalah gembong utama dari perempuan PKI yang kemudian menjadi Menteri Perburuan pertama waktu itu. Sempat lah ini. Terus kemudian si SK Trimurti ini melakukan penelitian di lebih dari 80 negara komunis gitu. Pulang dari penelitian itu, Mas, dari 10 negara itu, dia menyatakan bahwa seluruh praktik komunisme di dalam negara komunis di seluruh dunia omong kosong, Mas. Karena rakyatnya kelaparan, kekurangan pangan, sedangkan presiden dan pejabat yang di negara-negara komunis itu pesta pora dan pesta perempuan maupun pesta laki-laki bagi yang perempuan pemimpin. Kira-kira begitu. Jadi omong kosong. Sehingga akhirnya pada kira-kira Februari 65 dia menyatakan, bahkan dia melakukan konferensi pers, Mas. SK Trimurti ini dia keluar dari PKI. Bagi dia komunisme itu omong kosong. Kalau mau menuntut SK Trimurti dan mempermasalahkan SK Trimurti silakan. Tapi itu sikap seorang SK Trimurti. Seorang gembong PKI pertama tahun 45, gembong perempuan PKI pertama tahun 45. Oke? Jadi ini bukan main-main, dia sudah top leader, top woman leadernya PKI aja keluar dari PKI. Karena dia merasa bahwa ide komunisme itu omong kosong. Nah, untuk menjawab tentang bagaimana kita umat Islam menjawab tentang konsep sama rasa sama rata, Mas perdalam lagi yang namanya Rasulullah punya konsep namanya wakaf, Mas. Wakaf itu sudah dicetuskan oleh Rasulullah di Madinah pada abad ke-6. Sepakat ya? Pada saat Rasulullah masih belum wafat, masih ada di Madinah. Itu jauh sebelum Karl Marx dan Engels mendengung-dengungkan tentang konsep sama rasa sama rata itu melalui Das Kapital atau Manifesto Komunis. Konsep wakaf itu menghentikan harta bendanya, cash flow usahanya, cash flow-nya di bursa saham, ya kan, dihentikan 30%, minimal itu 30%. Gitu loh kalau konsep wakaf. Tapi kalau memang beliau ada orang yang sanggup mencontoh Abu Bakar, boleh lebih dari 30% Abu Bakar itu. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatku, kalian mau membantu seberapa banyak untuk perjuangan Islam? Umar langsung berdiri, saya mewakafkan setengah harta saya untuk perjuangan Islam. Setengah dari seluruh harta saya wakafkan. Itu ya, itu apa, nggak luar biasa itu. Utsman juga berapa persen, tapi Umar kalah, Pak, sama Abu Bakar. Saya mewakafkan seluruh harta benda saya yang saya miliki di dunia ini, seluruhnya, dan saya tinggal punya Allah dan Rasulnya. Nggak kuat, Pak. Umar nggak kuat, Pak, mewakafkan seluruh hartanya. Lalu Abu Bakar loh, itu nggak ada apa-apanya konsepnya Karl Marx dan Engels apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu. Jadi kalau misalnya mau dipertandingkan antara wakaf versus komunisme kalah, Pak, dengan konsep wakaf yang maksimal seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu, Mas. Jadi apa yang digelisahkan oleh Muhammad Natsir atau siapapun tentang konsep sosialisme di dalam ajaran Islam, jauh lebih sosialis Islam daripada komunisme, Mas. Sosialis daripada sosialis. Iya. Dan ini sosialis spiritualis agamis. Ya, ya kan? Iya. Kurang hebat apa sebenarnya Islam kan? Iya. Kalau kemudian Mas kita ngomongin tentang Islam, gitu.
Sudah clear Mas? Tapi kalian ada rencana untuk membuat Muat buku tapi kontennya apa? Oh iya, nggak masalah. Nanti bahasa- saya terima kasih ini masukannya. Justru ini adalah input yang menarik bagi kami. Bagaimana membuat sebuah respon atau dialektika antara wakaf versus komunisme kan? Nah, tunggu peristiwa tanggal mainnya, kita bikin seminar wakaf mulia versus komunis bengis. Nanti akan ada iklannya nanti, ya Mas Anam ya. Tidak lama lagi kita akan bikin acara itu. Ada yang sudah mau bikin acara itu. Sebuah lembaga wakaf yang cukup ternama di negeri ini. Saya tidak mau bocorin dulu. Tema seminarnya adalah nanti bisa ada Zoom meeting dan live streaming. Wakaf mulia versus komunis bengis. Boleh nggak Mas? Boleh. Oh boleh. Monggo Mas Anam, Ya, aman. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau mungkin turunan pertanyaan barangkali itu bagaimana menghadapi merespon munculnya narasi-narasi yang berbeda kejam. Zaman sekarang ini adalah pertarungannya bukan pertarungan teriak-teriak di jalanan, bukan teriak anti ini anti itu. Pertarungan sekarang adalah pertarungan literasi. Jadi mudah-mudahan kehadiran AAYD Banjir Darah ini sedikit memberikan sumbangan terhadap inisiatif bagaimana kita itu harus sadar literasi. Ini kita sudah sampai pada saat tahap yang sangat memprihatinkan. Generasi-generasi milenial demikian blank karena literasi yang telah dihadirkan dan berseliweran di media dan internet itu adalah literasi perspektif mereka yang tadi sudah saya sampaikan selalu berusaha untuk mengaburkan sejarah. Kemudian pada akhirnya kalau bisa ya itu jadi istilah saya Mas Roh tadi bilang kalau mempelajari komunisme itu harus kafah, itu betul. Maka ada rukun komunisme. Maksudnya kalau mau belajar memahami komunisme itu ada rukun, ada 5 rukun komunisme. Terkasih. Pertama adalah baca sejarah. Mulai dari 1848 dari mana Karl Marx itu. Kemudian bagaimana orang-orangnya itu tipenya, tipologinya dan siapa-siapa. Yang ketiga, bagaimana ideologi dan pemikirannya, rukun ketiga. Yang keempat, bagaimana tindakannya, pas. Yang kelima, bagaimana perilakunya. Jadi 5 hal itu nanti kalau ditarik, benang merahnya sama urutannya. Ketika Musso lari ke Soviet pada 1926, sekarang saya benar hitungnya Mas, bukan 26, 1926. Ke Soviet setelah gagal melakukan huru hara di Jakarta, di Betawi pada saat itu masih dia berada, dia ke Mekahnya, ke Mekahnya komunisme, ngaji lagi dia sama Stalin selama 21 tahun itu ngaji. Bisa bayangkan kalau mondok 20 tahun ngaji kitab kayak apa dia ya, fasih sekali dari A sampai Z. Yang mulai dari kitab sucinya, Das Kapital, kemudian manifesto komunismenya dan seterusnya, dan praktek amaliyahnya, kan? Tindakannya. Bagaimana menyaksikan bagaimana Stalin membantai rakyatnya sendiri, petani pula. Jadi Stalin itu sukses membantai 36 juta rakyatnya sendiri. Gitu. Stalin mengaku kemudian agak melenceng yang namanya Nazi itu, Hitler itu mengatakan si seniornya Stalin siapa? Lenin ya. Lenin itu gurunya, ya kan sama aja madhabnya dari situ, jadi sama, cuma agak dengan orkestrasi yang berbeda itu di Jerman. Di situ bagaimana cara membuat lubang-lubang pembunuhan. 30.000 masjid dibakar, 10.000 gereja dibakar, para pendeta-pendeta dihabisi. Begitu. Ketika Musso pulang, praktek dong, dakwah dong, pulang, ya kan, daulah ya. Dipilihlah, datang dia nemuin Soekarno, kita harus baca nanti di koran Kedaulatan Rakyat pada saat itu, kan Indonesia sudah merdeka, Soekarno kan sahabatnya,
ketemu Soekarno, kamu bantu dong kita membangun republik ini. Bilang tidak, ya kan? Aku datang untuk membereskan keadaan. Maka dalam 3 tahun dia mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia. Ibu kotanya di kampung saya, itu ceritanya. Di situ melakukan hal yang sama, pembantaian orang-orangnya juga cara-caranya sama, seperti itu. Salah satu kadernya bernama siapa namanya? Masih muda? Aidit itu sekjen gitu. Baru tahun 88 itu yang kita tidak habis mengerti ini, mohon maaf ini ya, yang mungkin Soekarno ya. Baru belum masih hangat itu kan, keluarga PSM ada sebelahnya, ada keluarga PSM, darah itu belum mengering, darah para kiai itu. Tahun 59 setelah disahkan Indonesia sepulang dari KMP, kamu kesini tahun 50 kan? Iya kan? Kamu ikut membangun lah, akhirnya dibolehkan bikin PKI. Kira-kira nalar dan logika proses sejarahnya gimana coba? Ya, dari situ Anda bisa kembangkan sendiri, kan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk 65 gitu kan? Jadi ada asbabun nuzulnya dari sana. Nah, kembali bagaimana pertanyaannya? Ya perbanyak literasi sadar. Jadi ini hanya Al-Fatihah saja lah. Kan gitu. Cukup. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya. Dikit. Boleh, ya. Nanti kalau Mas Gifari mempelajari wakaf secara menyeluruh lebih mendalam lagi, jangan bayangin wakaf itu hanya wakaf masjid atau wakaf sekolah atau apapun. Wakaf yang benar, wakaf yang pertama itu wakaf produktif, Mas. Wakaf berbentuk kegiatan atau usaha ekonomi. Wakaf produktif yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar itu kebun kurma, peternakan kambing, nah gitu-gitu loh, sumur yang memang itu bermanfaat ila yaumil qiyamah gitu. Bisa dicek di Madinah, banyak sekali hotel-hotel yang ada di Madinah itu statusnya wakaf, Mas. Maka itu mengamalkan apa yang menjadi semangat Rasulullah di dalam konteks sosialisme dalam Islam. Kalau wakaf literasi? Wakaf literasi bisa. Nanti tunggu waktunya. Bikin pelatihan lah. Iya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi kalau ada yang mau mewakafkan sahamnya di bursa efek itu jauh lebih bagus. Sahamnya di perusahaan-perusahaan multinasional, wah jauh lebih bagus. Meniru Umar, Rasulullah, Abu Bakar dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Monggo ke pertanyaan. Monggo Pak. Sudah sip. Assalamualaikum. Saya Joko dari Bekasi juga. Saya lihat ini judul bukunya sangat engaging. Jadi saya percaya ini suatu hasil karya dari seorang copywriter yang memiliki ilmu komunikasi yang sangat dalam menurut saya. Makomnya ada tinggi. Nah, yang menarik kalau saya sedikit bisa share gitu. Saya ngikutin dari buku ayat yang disembelih punya Mas Tawaf sama Mas Anak. Jadi kalau saya bisa bicara ini dua penulis ini ibaratnya dynamic duo. Yes. Tawaf dan Anak. Bukan Batman dan Robin. Ini ya Pak. Bukan Batman dan Robin, tapi Tawaf dan Anak. Ini menandingi Friedrich Engels dan Karl Marx. Nah, ya. Harus nih. Nah, kebetulan kenapa saya tertarik dengan buku Banjir Darah ini karena di situ ada sejarah dari keluarga saya, di mana 3 orang dari keluarga dari darah saya itu di atas itu ya mati di bantai PKI. Dan itu sudah, kalau di dalam keluarga saya itu masalah PKI itu sebagai, kalau orang bilang lullaby. Lullaby itu ya dongeng sebelum tidur, di mana dongeng yang menakutkan diceritakan itu terus menerus oleh yang putri saya waktu lagi saya kecil, ditambah dengan bapak saya, dan akhirnya seperti itulah. Nah, yang menarik dari buku ini adalah belum pernah di dalam sejarah saya menemukan suatu buku tentang kekejaman Partai Komunis di Indonesia itu dari A sampai Z.
dari pertama kali Indonesia merdeka sampai pasca 65. Selalu jadi perdebatan di dunia istilahnya perkomunisan lokal ini, itu ngambil angle-nya itu cuma 65 saja, dan 65 itu debatable. Tapi kalau Anda membaca mulai dari tahun 45, di mana istilahnya di situ juga yang dijadikan pahlawan nasional itu di situ juga terlibat, sampai dengan tahun pasca 65, ini kalau bahasanya Mas Anak, buku ini wis tuwo. Jadi udah baca kitab satu ini aja itu wis tuwo. Kalau istilahnya kitab Asmaraman Komingho, itu dari judul Memanah Raja Wali Sakti sampai berikutnya itu selesai itu, ratusan kitab. Riyadhus Shalihin lah ya. Nah, itu kitabnya itu termasuk itu. Nah, saya hanya ingin mengempowering pada teman-teman milenial ya, karena saya punya anak ini seumuran dengan panjenengan semua, saudara-saudara sekalian. Gimana yang lucu, anak saya sendiri itu lebih memahami Lenin daripada memahami katakanlah tokoh-tokoh di luar dari itu. Terus anak saya tiba-tiba membuat status di IG-nya puisi Wiji Tukul. Nah, ini menarik sih. Setelah saya pelajari, kenapa kamu melakukan itu, saya tanya. Tidak mengerti. Ternyata literasi tentang komunis dan pergerakan di Indonesia itu jauh lebih kaya, lebih banyak daripada buku yang ditulis oleh Dynamic Duo ini. Jadi saya berharap dari teman-teman yang memang punya background menulis, wartawan, lain sebagainya, dan mulailah saat ini mencontoh dengan teman-teman kita yang ada di depan ini, para Dynamic Duo ini, untuk memperkaya literasi tentang bagaimana kekejaman komunis pada saat itu. Saya termasuk penikmat karya sastra. Jadi mulai dari kecil itu memang saya belajar buku-buku sastra itu, yang mulai dari yang klasik sampai yang modern. Nah, karya dari Dynamic Duo ini adalah suatu karya yang mengambil sisi yang tidak ada di buku-buku sejarah kita, terutama buku dalam tanda kutip kekejaman PKI. Dia ambil sisinya humanis. Apa humanisnya? Ada di dalam itu yang masalah kalimat kata-kata, waduh suara digoreng gitu. Itu masalah udus juga. Nah, seorang anak kecil melihat hartanya satu-satunya saat itu adalah seekor kambing, itu bertanya seperti itu. Terus kedua, masalah surat cinta, bagaimana seorang putri dengan ada seorang pangeran yang mati dibantai oleh komunis. Di situ diceritakan bagaimana. Itu terus terang saya pas baca itu, saya seorang yang terus terang, saya orang yang karakternya tegar gitu, tapi baca itu kok ya berbesmili juga gitu, nangis juga gitu loh. Nah ini menarik gitu loh. Dan saya juga terus lagi nih, saya sudah berbicara dengan Pak Kiai Tawaf gitu. Mungkin nanti di kedepan hari kita bisa kolaborasi. Dan ini pernah saya ucapkan berkali-kali sebelum almarhum Gus Solah meninggal itu, memang saya dapat amanat dari beliau untuk jadi salah satu pemimpin untuk membuat dokumenter tentang kekejaman Partai Komunis dari tahun 45 sampai dengan pasca 65. Nah, saya bilang, Mas, aku kira usah golek istilahnya cerita itu skrip ya. Buku sampai tak aku jalur izin buat jadi skrip untuk film-film pendek saya. Ya monggo gitu loh. Cuma karena kebetulan qadarullah Gus Solah nggak ada, kemudian juga saya juga belum dapat istilahnya investor untuk membuat film tersebut. Mungkin ini tertunda dan mungkin nantinya akan jadi suatu episode baru gitu loh. Judul episodenya bagaimana mencari dana untuk bikin film PKI. Jadi intinya pernyataan itu, Pak. Guyonan sakir ini sebetulnya. Jadi saya terus terang, saya penikmat sastra, membaca buku ini satu buku yang baik, dan ini sebetulnya antitesa
Setiap buku-buku komunis yang kekinian sekarang, ini ada buku baru. Saya nggak mau sebut namanya nanti karena akan jadi promosi. Pokoknya buku-buku itu ceritanya itu tentang sisi Angelo manis. Nah, itu di situ. Langsung pertanyaan Pak, untuk pernyataan atau pertanyaan? Saya nggak nanya, saya cuma mau statement aja. Jadi boleh dong testimoni gitu. Anda sebagai pengarah acara tidak harus membuat orang bertanya. Gitu loh. Ini yang menarik. Yang menarik justru gue udah baca, gue udah ini, saya kasih aplaus 7 bintang buat sampean. Oke, itu aja untuk Dynamic 2. Selamat, kita tepuk tangan, beri aplaus sebanyak-banyak untuk Dynamic 2 anak dan Mas Toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja Pak. Terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan tadi satirnya, guyon satirnya disambut sama Mas Toa tadi. Proyek Dokumenter. Monggo, silakan. Mas siapa, nama dan alamat dan pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Agak dekat. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama Tadi nama Alvin Mubarak. Alvin Mubarak. Iya, saya dari Pulau Raas. Jadi Ya, kalau kebarokahan. Amin. 1000 kebarokahan. Iya, Pulau Ras gimana? Pulau Raas itu 5 jam dari Pulau Sunap. Oh, Jadi di Madura butuh, Sapekan masih terusan ya? iya sekitar itu. Oh, Ya. Nah tadi saya kebetulan ada di yayasan dekat sini, baru datang, tiba-tiba ada yang share, deket. dekat nih, langsung hadir, padahal udah capek gitu. Mas, makasih atas waktunya. Saya berusaha untuk ikhtiar untuk memahami sejarah tentang PKI lah. Jadi saya niatnya bukan seperti Ustadz tadi, tapi saya niatnya ini untuk belajar, karena ibarat kata ini saya masih TK lah untuk memahami masalah, Masya Allah terlalu banyak. Karena itu paling tidak saya hanya punya 4 pertanyaan yang sudah saya susun. Kalau boleh. Banyak. Tapi nggak apa-apa. Ajukan dulu nanti kita Ya, silakan nanti mungkin ternyata saling lengkapi. Iya. Pertama, sebetulnya ini benarkah PKI itu ada gitu loh. Jadi selama ini ya setahu saya memang kan sering nonton film ada tentang PKI G30. Tapi selama ini itu ada nggak? Kalaupun ada, siapa orangnya? Kemudian apa strategi mereka? Dan kita harus seperti apa? Itu sebetulnya Itu sudah 4 pertanyaan ya? Iya, enggak. Itu satu pertanyaan. Oh, ayo kok. Artinya itu saya bungkus satu pertanyaan. Jadi kira-kira kita harus bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, ya mungkin diambil-ambil aja mana ini yang cocok. Kemudian yang kedua, yang tajam. Benarkah PDI itu merepresentasikan PKI? Artinya kita selama ini itu seolah-olah mensakralkan partai-partai Islam yang ada, sehingga kita cenderung PDI itu selalu salah dan partai Islam itu selalu benar. Padahal mereka semuanya adalah wasail, artinya wasilah begitu. Nah, sehingga ketika ada di DPR tentang UUD dan lain sebagainya, kita selalu menggiring bahwa ini PDI ini pasti mereka orang PKI gitu. Apakah itu memang benar dan itu aliran atau satu frasa dengan pertanyaan saya yang ketiga nyambung? Ini karena tertuduh kepada langsung yang ada di TV tadi, Ustadz Alfian Tanjung. Beliau itu kalau di YouTube itu komennya banyak sekali, Ustadz. Komennya bahwa ada yang membenarkan, ada yang beliau itu ibarat kata pakar PKI gitu, seolah-olah tahu banyak. Saya mau mengkonfirmasi kira-kira data beliau dari mana dan apakah memang benar. Beliau mengatakan jelas lantang di YouTube bahwa PKI itu telah masuk dan menjadi anggota DPR, bahkan eksekutif, legislatif. Itu benar atau enggak gitu? Karena jujur, jualan paling indah, paling nikmat itu jualan atau dagangan PKI ketika pesta demokrasi hadir gitu. Sehingga mana yang katanya ada PKI gitu, 15 juta mana gitu. Jadi itu sih yang yang bisa saya tanyakan. Dan terakhir kira-kira bisa nggak
kita kan begini, PKI itu kan partai, sama halnya dengan Demokrat itu partai. Kalau Anas Urbaningrum itu korupsi, maka tidak semua dong orang Demokrat itu korupsi, begitu. Bisa nggak kemudian kita coba kiaskan kepada PKI? Gitu ya. Jangan digeneralisir. Bisa jadi waktu itu orang PKI yang memang dia tukang kopi tapi dukung PKI pada waktu itu, dia tidak tahu apa-apa, tidak punya kontribusi, dan bisa tidak akur kembali sebagaimana PKI pernah diterima oleh Bung Karno di Indonesia. Jadi partai diterima, duduk bareng, ngopi bareng. Itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget pertanyaannya. Monggo silakan Mas Tawaf dulu deh. Silakan. Satu dulu, saya ingat. PKI itu benar apa? Ada apa? Ya, enggak. Itu pertanyaan pertama tadi apa? PKI itu benar ada apa enggak? Loh, nanti dulu. Mas, itu pertanyaan itu kan harus ada lokus, tempus dan sebagainya. Iya, ya kan? Dia ini yang konteks, tempat dan waktu, ya kan? Mas ini bertanya dalam konteks sejarah atau sebagai seorang wartawan yang butuh aktualitas. Oke? Kalau Mas bertanya dalam konteks aktualitas, Mas tidak pada tempatnya bertanya di sini. Menurut saya ya, karena kita sedang membahas tentang buku yang berisi sejarah. Jadi kan bukan diskusi politik kan, Mas? Ya, sepakat ya? Ya, begitu. Mohon izin ini, Mas. Saya tadi Mas Alvin, ya kan? Ya, keberkahan, seribu keberkahan, Alvin Mubarak. Ya. Saya terjemahkan secara secara ngawur aja, seribu keberkahan. Biar Mas selalu dicurahi seribu keberkahan. Saya kira kita harus mengembalikan kepada konteks, tempat, ya kan, dan waktu. Karena kita sekarang sedang membahas tentang sejarah, sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kalau yang terjadi di masa kini berarti kita tidak sedang membahas tentang sejarah. Tapi kalau dari sisi sejarah kan PKI pernah terdaftar sebagai Ya, pemilu. jadi pertanyaan dia kan harusnya kan PKI itu ada atau tidak? Bagi saya pertanyaannya masih kurang. Harusnya gimana? PKI itu pernah ada atau tidak? Nah, kalau pertanyaan begitu gimana jawabannya? Saya jawab, pernah ada dong. Ya. Kamu cek aja di dokumen negara tahun 45 Tan Malaka bikin deklarasi PKI. Berdiri dia oleh PKI oleh Tan Malaka. Muso bikin PKI versi Madiun. Ya kan? Kutil tahun 46 bikin PKI Republik Komunis Talang. Tahun 50 Aidit bikin PKI lagi. Yang kemudian dirayakan tahun 55 dan diledakkan oleh dia keganasannya tahun 65, ya kan? Bahkan ada yang 68 mendeklarasikan PKI lagi di Blitar Selatan. Oke? Sudah bisa menjawab, Mas? Sudah. Nah, karena kita sedang membahas tentang buku sejarah, kita tidak sedang membahas tentang situasi politik sebagaimana yang dilakukan oleh Karni Ilyas. Nah, gitu. Saya kira cukup ya menjawab semua itu kan? Iya, tapi kan mohon maaf saja. Karena bukan pada kapasitas kami untuk terlalu jauh. Sebenarnya saya juga tertarik mau ikutan, tapi mungkin mas kita bahas secara offline aja di sini sambil ngomong. Oke. Itu lebih menarik. Ya, karena pertanyaan bahasan kita bedah buku, bukan bedah aktualitas kan? Ini benar nggak ini? Betul mas. Kita lihat lagi ya. Ini apa? Ngopi bareng bersama penulis buku Banjir Darah, dan arahnya apa? Bedah buku kan mas? Betul. Ya udah, kalau bedah buku ya berarti kita bahas buku aja. Termasuk tadi soal disinggung soal Ustadz Alfian dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing Ya. sama mas kita. Cuma mungkin tempatnya nanti di tempat yang lebih mesra lagi dengan secangkir kopi mas. Baik, mungkin ada lagi terakhir pertanyaan ketiga untuk menutup sesi ini. Kalau nggak ada yang tanya, saya lagi yang nanya. Udah ketiga ini. Udah ketiga ya? Oh iya betul. Betul. Baik. Berarti demikian Mas Tawaf dan Mas Anab. Mungkin untuk terakhir sambil sembari mengantarkan kita ke penghujung acara, closing statement. Mas Anab dulu. Waktu jangan lama-lama mas lah, 2 jam itu. Sorry, 2 menit. Closing statement 2 menit. Monggo, Mas Anab. Tadi kan saya sudah bilang 5 rukun komunisme PKI. Saya akan membacakan rukun yang ketiga,
itu pemikirannya. Saya akan bacakan salah satu ayat dari kitab suci PKI komunisme yang ditulis Karl Marx. Karl Marx itu hidup 1818 sampai 1883. Simak ya, kalau perlu direkam. Bila waktu tiba, kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapapun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner. Salah satu. Karl Marx selanjutnya juga mengatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Pendek kata, aku menaruh dendam kepada Tuhan. Agama adalah narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujat. Ditulis pada 1848. Jadi kalau kita mendengar hari-hari ini ya mabuk agama dan lain sebagainya, itu inspirasinya dari Karl Marx. Satu lagi ya, kemudian muridnya, jadi Lenin, nama lengkapnya Vladimir Ilyich Lenin, itu 1870-1904. Saya suka mendengarkan musik yang merdu, tetapi di tengah-tengah revolusi sekarang ini yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Jadi that's why judulnya kan ya seperti itu. Jadi karena memang ajarannya itu adalah ajaran seperti itu, rasa teroris. Kemudian yang paling terkenal, jadi untuk pengenalan pancingan iklan tentang bagaimana wajah komunisme, itu manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Engels mengatakan di dalam manifesto itu jelas merebut kekuasaan dengan cara kekerasan. Jadi ini closing statement saya bacakan saja dari ayat-ayat dan hadis-hadis komunisme yang sudah diyakini dan diamalkan sampai sekarang. Silakan Mas Ron. Monggo, masih statement ya. Oke. Jadi kenapa sastra itu penting, Mas? Karena sastra yang sebenarnya menggerakkan banyak hal. Ada orang yang menyatakan bahwa teknologi yang menggerakkan kehidupan, tapi saya tetap juga percaya bahwa sastra juga menggerakkan kehidupan. Jadi yang kemudian menjadi mastermind yang mampu menggerakkan PKI waktu itu menjadi besar dan menjadi diamini oleh banyak orang. Di belakang Aidit itu ada seorang mastermind, seorang penulis adab, seorang seniman yang cukup ulet, dan seorang sastrawan yang cukup berbahaya kata-katanya, karena dia adalah seorang jenius di dalam dunia seni dan dunia sastra. Namanya Nyoto. Dia adalah ketua 1 PKI, ketua umumnya Aidit. Ketua 1-nya Nyoto, ketua 2-nya adalah M.H. Lukman. Siapakah yang mampu untuk melakukan hegemoni atau melakukan proses mempengaruhi manusia-manusia yang kemudian masuk ke PKI, yang mampu mempengaruhi daya kesadaran masyarakat waktu itu? Mempengaruhi daya kesadaran itu kan dengan kata-kata, Mas. Nabi Muhammad menggerakkan jutaan manusia ila yaumil qiyamah, mungkin juga miliaran manusia ila yaumil qiyamah dengan kata-kata, Mas, dengan Quran, dengan hadis. Nyoto, Mas, menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mau ditundukkan oleh PKI itu dengan sastra, dengan lagu-lagu, dengan tarian harum bunga dan sebagainya. Dia adalah seorang pemain saksofon, dia adalah seorang penulis handal, dia adalah seorang penulis kepresidenan, penulis pidato presiden, dia adalah seorang
sastrawan yang cukup luar biasa. Dia adalah seorang penyair, Mas. Dia adalah seorang komposer. Dia adalah seorang yang mendirikan, yang menjadi otak di belakang pendirian Lekra dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak menggerakkan manusia dengan seni dan sastra, kalah kita dengan Nyotong. Jadi kalau kita mau melawan komunisme, salah satunya ya dengan seni dan sastra. Nyotong melakukan itu, Mas. Dengan dia membuat Lekra, dia membuat Harian Rakyat, dia membuat lagu-lagu, menginspirasi banyak komposer, dia menggerakkan banyak pelukis, dia menciptakan lomba cipta puisi, Mas, lomba cipta puisi tentang komunisme, gila nggak itu? Dan dia rekrut orang-orang para pemenang lomba cipta puisi itu untuk masuk di Harian Rakyat, di Harian Lentera dan sebagainya. Jadi bagi saya sastra cukup penting untuk mengubah kesadaran manusia. Maka dalam hal ini kami juga memakai jalan sastra untuk melawan komunisme. Oke. Intinya buku ini adalah surat. Baik. Surat juga bagian dari sastra. Karena tidak ada kalimat yang melebihi keindahannya bahasa surat. Baik. Terima kasih Mas Anap dan juga Mas Toab Zuharon atas penyampaiannya, dan juga kepada teman-teman yang telah hadir di acara bedah buku Banjir Darah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang setia untuk ikut dalam kajian mengikuti di Instagram kiblat.net dan platform-platform lainnya. Terima kasih kepada panitia yang telah juga berusaha payah mengumpulkan teman-teman dan menggelar acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya kira sebagai moderator, saya Fajar Sodik mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam saya membawakan acara ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi wawasan yang baru bagi kita, dan patut digarisbawahi adalah ucapan dari para narasumber tadi bahwa bagi kita generasi muda, generasi milenial, yang paling penting adalah semangat kita untuk menggalakkan literasi dan sastra. Karena literasi dan sastra ini akan selalu menjadi narasi-narasi menggelorakan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Baik, mungkin itu saja. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.